Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi atau kuliah akuntansi dan pengendalian biaya. Masih bab 11 ya, mengenai biaya mutu atau the cost of quality dan akuntansi untuk kehilangan dalam proses produksi atau accounting for production loss. Kita masuk ke materi kita, sambungan dari materi sebelumnya, yaitu mengenai akuntansi untuk pengerjaan kembali atau rework ya. Pengerjaan kembali ini adalah proses untuk membetulkan barang cacat. Pelakuan biaya pengerjaan kembali barang cacat ini sangat tergantung pada penyebab terjadinya barang cacat tersebut. Jika disebabkan oleh hal-hal yang bersifat tidak normal seperti sulitnya proses produksi atau karena kesalahan pelanggan, biaya pengerjaan kembali dibebankan ke pesanan bersangkutan dan idealnya ditutup oleh peningkatan harga jual. Contoh, misalnya PT X ini memproduksi 200 trailer dengan nomor job 101 atas pesanan PT Y. Biaya-biaya yang dibebankan pada job 101 adalah 200.000. Ini terdiri dari bahan baku sebesar 100.000, terus tenaga kerja langsung sebesar 200 trailer dikali 10 jam dikali 10 rupiah per jam, diperoleh hasil 20.000 rupiah. Dan yang ketiga adalah factory overhead applied atau menggunakan biaya overhead pabrik ya, 200 trailer dikali 10 jam dikali 40 rupiah per jam, sehingga diperoleh 80.000 rupiah. Jadi dijumlahkan mendapatkan biaya-biaya ini sebesar 200.000 rupiah ya. Jadi sebelum dikirim, pelanggan ingin menambahkan spring atau pegas pada tiap-tiap trailer. Tahu ya trailer ya. Jadi biaya spring per trailer ini adalah 40 rupiah dan butuh waktu setengah jam per trailer untuk memasangnya. Jadi biaya rework untuk job 101 adalah 13.000. Oke, karena setengah jam ya. 13.000 terdiri dari bahan baku sama dengan 40 rupiah dikali 200 trailer sama dengan 8.000. Ini rinciannya ya. Bahan tenaga kerja langsung setengah jam dikali 200 trailer dikali 10 rupiah per jam sama dengan 1.000. Terus factory overhead applied setengah jam dikali 200 trailer dikali 40 rupiah per jam sama dengan 4.000. Ini dijumlahkan sehingga diperoleh hasil 13.000 ya. Oke, ini ada catatan biaya rework. Jurnalnya ya, WIP dalam proses ini masuk di debit sebesar 13.000. Di kreditnya ada bahan baku sebesar 8.000, gaji upah 1.000, dan memakai biaya overhead pabrik ya sebesar 4.000. Itu yang harus dikeluarkan ya. Terus saat perusahaan menjual produknya dengan harga 150% dari biaya, maka ayat jurnalnya adalah sebagai berikut. Cash atau di debat ada cash dan piutang dagang ya. Bentar. Oke, sorry ya. Di debat itu ada kas atau piutang usaha ya sebesar 319.500. Ini diperoleh dari 213 ya, dijumlahkan biaya-biaya itu dari 200.000 ditambah 13.000 sebesar 213 dikali 150% ya, jadi dapat 319.500. Itu di debat, dan di kreditnya ada penjualan sebesar 319.500 atau cost of goods sold atau harga pokok penjualan
sebesar 213.000 dan di kreditnya barang dalam proses ya sebesar 213.000. Jika disebabkan oleh hal yang bersifat normal atau kegagalan internal, biaya pengerjaan kembali dibebankan pada seluruh produksi dengan cara memperhitungkan biaya pengerjaan kembali ke dalam tarif biaya overhead pabrik dan secara periodik dilaporkan ke manajemen. Oke, ini contohnya sama seperti contoh di atas, hanya saja pemasangan spring ini disebabkan oleh kesalahan karyawan dengan biaya rework yang sama ya. Jadi jurnalnya seperti ini. Di debat ada pengendali overhead pabrik ya sebesar 13.000. Yang harus dikeluarkan ada bahan baku, upah, dan penggunaan overhead pabrik sebesar 8.000, 1.000, dan 4.000 ya. Sama jumlah sebesar 13.000. Jadi saat perusahaan menjual produknya lagi dengan harga 150% dari biaya, maka ya jurnalnya sebagai berikut. Oke, ini nggak perlu dijumlahin ya, nggak perlu dijumlahin 213, tapi dari 200 ribuan aja. 200 ribu dikali 150% itu sebesar 300.000 ya, untuk di kas atau piutang usaha ya. Dan di debatnya ada di kreditnya ada penjualan sebesar 300.000. Dan di debat ini ada harga pokok penjualan sebesar 200 dan di barang dalam proses di kredit sebesar 200.000. Jadi seperti ini ya ayat jurnalnya. Oke, masuk ke akuntansi untuk kerugian dalam proses produksi atau production loss di sistem perhitungan biaya berdasarkan proses. Oke. Sebagaimana pada sistem perhitungan biaya berdasarkan pesanan, kerugian produksi di sistem perhitungan biaya berdasarkan proses juga termasuk biaya bahan baku sisa, biaya barang yang cacat, dan biaya pengerjaan kembali barang yang cacat. Penjualan bahan baku sisa, pendapatan lain-lain, harga pokok penjualan, pengendali overhead pabrik atau barang dalam proses sebaiknya dikreditkan untuk pendapatan yang diperoleh dari penjualan bahan baku sisanya. Seperti apa nanti kita lihat ya. Perhitungan biaya berdasarkan proses pengambil biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya pabrik ini dibebankan ke suatu departemen atau pusat biaya termasuk biaya dari persediaan awal dan dialokasikan ke unit-unit yang ditransfer keluar dari departemen tersebut serta unit-unit yang masih ada di persediaan akhir departemen tersebut. Jika metode harga pokok rata-rata tertimbang kita gunakan, biaya di persediaan awal ini ditambah dengan biaya yang dibebankan ke departemen tersebut selama periode berjalan. Kemudian unit ekuivalen untuk setiap elemen biaya ditentukan. Setelah itu, biaya per unit ekuivalen dihitung setiap elemen biaya. Biaya yang ditransfer keluar dari departemen tersebut kemudian ditentukan dengan mengalihkan total biaya per unit ekuivalen dengan jumlah unit yang ditransfer keluar. Sisa biaya di departemen tersebut tetap tinggal sebagai persediaan akhir. Jika terdapat unit produk cacat atau hilang, umumnya harus dipertanggungjawabkan dengan suatu cara tertentu. Ada dua jenis cacat ya, yaitu cacat yang terjadi akibat kegagalan eksternal atau normal, dan cacat yang terjadi akibat kegagalan internal atau abnormal ya. Cacat normal ini tidak dapat dihindarkan dari proses produksi tertentu dan tetap ada walaupun dalam kondisi operasi yang efisien. Cacat abnormal ini tidak akan timbul di bawah kondisi operasi yang efisien. Oke ya. Kecacatan yang selanjutnya kecacatan yang terjadi akibat kegagalan internal atau abnormal. Jadi menurut rata-rata tertimbang ini unit ekuivalen ini dihitung dengan rumus biaya bahan baku
itu terdiri dari unit produk selesai atau equivalent unit transfer out, terus unit barang dalam proses akhir dikali tingkat penyelesaian bahan baku pada barang dalam proses akhir. Terus ada lagi unit cacat dikali tingkat penyelesaian sehingga diperoleh total unit equivalent. Terus dalam biaya tenaga kerja terdiri dari unit produk selesai, unit equivalent transfer out, terus unit barang dalam proses akhir dikali tingkat penyelesaian biaya tenaga kerja pada barang dalam proses akhir, atau equivalent unit ending inventory. Terus ada unit cacat dikali tingkat penyelesaian sehingga diperoleh total unit equivalent untuk biaya tenaga kerja ya. Biaya overhead pabrik, jadi unit produk selesai, equivalent unit transfer out, ada unit barang dalam proses akhir dikali tingkat penyelesaian biaya overhead pabrik pada barang dalam proses. Terus ada unit cacat dikali tingkat penyelesaian total unit equivalent overhead pabrik bisa diperoleh. Jadi biaya per unit ini dihitung dengan cara membagi antara total biaya produksi atau biaya di persediaan awal dan biaya produksi yang dikeluarkan masa ini atau periode ini dengan unit equivalent masing-masing elemen biaya produksi. Di bawah ini ada contoh perhitungan dan laporan biaya produksi Departemen Pencampuran dengan data yang sama dengan bab 10 ya. Bab 10 itu nggak salah saya ada perusahaan cat ya, pengalengan sama pencampuran. Jadi di sini ada penambahan produk cacat ya, 1000 galon. Dan jumlah galon latex yang ditambahkan Departemen Pencampuran ini dirubah dari 4000 galon menjadi 5000 galon. Jadi perhitungan unit equivalentnya dengan metode rata-rata ini adalah unit equivalent ditransfer keluar biaya departemen sebelumnya sebesar 5.800, bahan bakunya 5.800, tenaga kerja 5.800, overhead pabrik 5.800. Unit equivalent abnormal sebesar 1.000, biaya bahan baku 1.000, tenaga kerja 1.000, overhead pabrik 1.000. Terus ada unit equivalent persediaan akhir sebesar 1.000, biaya bahan bakunya 1.000, tenaga kerja 500, overhead pabrik 500. Terus total unit equivalent dijumlah dari atas ke bawah ya. Untuk biaya departemen sebelumnya ini sebesar 7.800, bahan bakunya sebesar 7.800, tenaga kerja sebesar 7.300, dan overhead pabrik sebesar 7.300. Ini kita masih sama ya, masih perusahaan Tricolor, Departemen Pencampuran, laporan biaya produksi atau metode rata-rata ya untuk tahun 2015 bulan April. Jadi sini ada schedule kuantitas persediaan awal. Persediaan awal adalah 800. Persediaan awal 800 diterima dari Departemen Pewarnaan sebesar 2.000 ditambah ke proses Departemen Pencampuran sebesar 5.000. Ini dijumlahkan sebesar 7.500 ya. Ditransfer ke Departemen Pengalengan sebesar 5.800. Unit cacat normal sebesar 1.000, persediaan akhirnya sebesar 1.000. Jadi dijumlahkan pun sama ya, jadi 7.800. Masuk ke biaya di persediaan awal. Ini dibebankan ke departemen ya. Biaya di persediaan awal, biaya departemen sebelumnya 1.532. Terus ini bisa kita lihat di bab 10 ya. Bahan bakunya 1.692, tenaga kerja 57, overhead pabrik sebesar 114, sehingga totalnya adalah 3.395. Terus biaya yang ditambahkan selama periode berjalan, biaya departemen sebelumnya sebesar 12.000, unit ekuivalennya adalah 7.800. Sehingga biaya per unitnya dibagi ya, jadi 1,7349 ya. Terus biaya bahan baku sebesar 16.940,
unit ekuivalennya adalah 7.800 dibagi jadi 2,3887. Tenaga kerja 3.660 dibagi unit ekuivalen 7,300 sama dengan 0,5092. Ini nggak minus ya. Overhead pabrik 7.320 dibagi 7.300 sama dengan 1,0184. Jadi ini dijumlahkan total biaya ditambah selama periode berjalan. Total biaya keseluruhan ini didapat hasil 39.920 ya. Ini jumlahkan dari 12.000 tadi ditambah 16.940 ditambah 3.660 ditambah 7.320 sehingga didapatkan hasil 39.920. Ini adalah total biaya yang ditambahkan selama periode berjalan. Sedangkan dijumlahkan lagi kepada total biaya di persediaan awal 3.395 ditambah 39.920 sehingga dapatlah total biaya dibebankan ke departemen sebesar 43.315. Dan ini pun dijumlahkan juga biaya per unitnya ya, sehingga dapat 5,6512. Oke, biaya dipertanggungjawabkan ini ditransfer ke departemen pengalengan sebesar 5.800 unit, penyelesaian 100%, unit ekuivalen 5.800. Biaya per unitnya tadi 5,6512 ya. Jadi 5.800 dikali 5,6512 sehingga total biayanya sebesar 32,77 32.000 ya. 32.777. Spoil dibebankan ke factory overhead control. Biaya departemen sebelumnya unitnya sebesar 1.000, penyelesaian 100%, unit ekuivalen 1.000, biaya per unitnya sebesar 1,73. Masukin ke sini ya, 1,7349 ini dikali 1.000 sama dengan 1.735 rupiah. Dan biaya bahan baku juga sama, biaya per unitnya diperoleh sebesar 2.389 dan tenaga kerja 509 dan berat pabrik 1.018. Di total jadi 5.651 ya. Persediaan barang dalam proses akhir ini ada biaya departemen sebelumnya sama 1.000 unit, penyelesaian 100%, itu kepala 1.000. Ini kurang lebih ya, tinggal dijumlahin aja karena ini ada 50% penyelesaiannya, jadi setengah ya, 0,5092 dikali 500 sama dengan 254. Nya ada perbedaan sedikit, hanya di situ aja. Oke, sehingga diperoleh total biaya sebesar 4.887. Ini dijumlahkan dari keseluruhan dari 32.777 ditambah 5.651 ditambah 4.887 sehingga sama ya. Total biaya yang dipertanggungjawabkan sama dengan total biaya yang dibebankan ke departemen. Oke, balance. Oke, jurnalnya seperti ini. Di debat ini ada work in process ya, barang dalam proses pengalengan sebesar 32.777 ya. Ini di sini ada akunnya ya, ada ininya.
diketahui 32.777 dan di kredit ada dalam mixing kreditnya dalam pencampuran juga sama 32.777 dan spot goods inventory ya, barang cacat ini sebesar 5.651 dan keluarnya ada barang proses mixing sebesar 5.651 ini di sini ya. Oke, ini persediaan barang cacat ya. Oke, menurut FIFO, metode FIFO ini di unit ekuivalen dihitung dengan rumus biaya bahan baku unit barang dalam proses awal itu dikali 100% dikurang tingkat penyelesaian biaya bahan baku pada barang dalam proses awal sama dengan berapa, nanti unit produk selesai dikurang unit barang dalam proses awal. Terus ada unit barang dalam proses akhir dikali tingkat penyelesaian biaya bahan baku pada barang dalam proses akhir. Unit cacat dikali tingkat penyelesaian, jadi diperoleh total unit ekuivalen. Biaya tenaga kerja ya. Ini udah 20 menit nih. Kita lanjut aja nanti pertemuan selanjutnya ya. Lanjut di FIFO berarti ya. Oke, sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.